Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian logaritma di kehidupan sehari-hari. Jadi masih di materi logaritma ya. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari sebetulnya apa sih itu logaritma, kemudian sifat-sifat dari logaritma itu ada apa aja sih? Tuh. Nah, sebelumnya saya mau mengulas ya bahwa logaritma itu apa? Betul, logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau perpangkatan. Jadi kalau logaritma itu yang ditanya pangkatnya ya. Nah, di sini ada soal cerita, sejumlah uang disimpan di bank akan memperoleh sejumlah bunga setelah beberapa periode. Jika besar uang disimpan di bank sama dengan M, ya, kemudian dan bunga yang diberikan bank adalah bunga majemuk sebesar B% per tahun ya. Ini bisa kalian lihat B% per tahun. Maka setelah N tahun, uang yang disimpan tersebut akan sama dengan MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, ada soal nih. Misal besar uang yang disimpan di bank itu adalah 5 juta. Dengan bunganya itu 6% per tahun. Berarti B-nya ya. Nah, tentukanlah setelah berapa tahun uang tersebut menjadi 7.968.000. Jadi yang ditanya adalah si N-nya. Berapa tahunkah? Tuh, pertama kita tulis ya di sini. Berarti M-nya itu adalah 5 juta ya. Kemudian B-nya itu 6% ya. 6% per tahun. 6% per tahun ini bisa kita ubah menjadi 0,06. Betul. Dan MN-nya itu adalah 7.968.000. Oke. Nah, kita masukkan si MN-nya di sini. MN sama dengan M dikali 1 ditambah B pangkat N. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya. MN berapa tadi di sini? Udah diketahui ya, 7.968.000. Kemudian M-nya itu adalah 5 juta. Dikali 1 ditambah B-nya berapa? 0,06 pangkat N. Nah, N inilah yang mau kita cari. Nah, setelah sampai di sini barulah kita menggunakan logaritma untuk menyelesaikan permasalahan ini. Gitu. Berarti di sini kan bisa kita ubah ya menjadi log 7.968.000 sama dengan log, ya betul, log 5 juta. Kemudian dikali dengan 1,06 ya, pangkat N, ditambah 1 ditambah 0,06 gitu. Kemudian setelah ini bisa kita ubah nih bentuknya nih. Kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Log 7.968.000 sama dengan log 5 juta ditambah N log 1,06. Tuh. Ingat ya sifat logaritma yang jika ada A log M pangkat P. Nah, si P ini bisa kita pindahkan ke depan sehingga menjadi P A log M gitu ya. Sama seperti si N ini. N-nya kita pindahkan ke depan. Dan kalau logaritma perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan gitu ya. Barulah nih kita hitung log 7.968.000 itu berapa? Iya betul, 6,9014. Kemudian log 5 juta berapa? Iya betul, 6,6990. Tuh, tambah N dikali log 1,06 adalah 0,0253. Tuh ya.
Nah, berarti, kita pindah ruaskan ya, si 6,6990 ke ruas sebelah kiri, sehingga jadinya dikurang ya, karena positif 6,6990 sama dengan ini kita kalikan jadinya 0,0253 N ya. Nah, kita lanjut di samping sini. Berapa ini kalau kita kurangi 6,9014 dikurang 6,6990? Iya betul, hasilnya adalah 0,2024 sama dengan 0,0253 N. Tuh, berarti N-nya adalah 0,2024 dibagi 0,0253 N. Hasilnya adalah 8. Betul. Nah, ini kita sudah dapat hasilnya. Jadi, setelah 8 tahun, uang itu menjadi 7.968.000, gitu ya. Paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini ada soal, pada hari pertama ibu membuat kue 2 loyang dan diberikan ke semua tetangga masing-masing 4 potong. Lalu lusa ibu membuat kue lagi 2 loyang dan diberikan semua ke anak-anak yang masing-masing 8 potong. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah orang yang mendapatkan kue dari ibu? Ya. Nah, ini masih, penggunaan logaritma untuk menentukan hasil akhir dari, pertanyaan berikut, ya. Berarti misal di sini kita tulis dulu nih, diketahui diketahui, 2 loyang itu berapa? 4 potong, tuh, 4 potong. Kemudian, diketahui, 2 loyang lagi atau lusanya ibu membuat kue lagi ya, yaitu 8 potong. Masing-masing mendapatkan 8 potong. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 2 log 4 dan ini bisa kita ubah menjadi 2 log 8. Jadi si 2 ini sebagai basis atau bilangan pokok dan 4 ini sebagai numerus. Tuh, ingat ya kalau di dalam logaritma, ada A log M, gitu ya. Nah, si A ini dinamakan sebagai basis atau, bilangan pokok ya. Bilangan pokok, kemudian si M ini sebagai numerus. Tuh, makanya kenapa di sini jadi 2 log 4 dan 2 log 8. Ya, kemudian yang ditanya apa? Berapa jumlah orang yang mendapatkan kue dari ibu? Ya, berarti, bisa kita tulis menjadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Karena yang ditanya adalah jumlah, berapa jumlah orang. Ya, kita pengen mengetahui nih jumlah orangnya itu berapa. Tuh, nah, balik lagi nih ke sifat logaritma. Ya, ke sifat logaritma ingat, di sini ada 2 log 4 ditambah 2 log 8 dengan basisnya sudah sama, sama-sama 2. Ya, ingat sifat logaritma yang pertama jika ada A log M ditambah A log N. Nah, bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama A dan sama-sama A. Berarti kita tinggal mengkalikannya aja atau A log M dikali dengan N. Isi numerusnya yang kita kalikan. Ya. Berarti di sini bisa kita tulis 2 log 4 dikali 8. Tuh. Ya, ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ini pun bisa kita ubah menjadi seperti ini. Ya, berarti hasilnya adalah 2 log 32. Nah, ingat logaritma itu adalah kebalikan atau inverse dari eksponen atau perpangkatan. Jadi kalau di logaritma itu adalah pangkat yang ditanyakan.
Nah, di sini ada 2 log 32, berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Betul, pangkat 5. Tuh, berarti hasilnya adalah 5. Jadi jumlah orang jadi dapat kita simpulkan ya, jadi, mmm, jumlah orang yang mendapatkan kue dari ibu adalah 5 orang, tuh. Nah, seperti itu, contoh-contoh, pengaplikasian logaritma di kehidupan sehari-hari. Mudah bukan untuk soal nomor 1 dan nomor 2? Jadi, mungkin sampai sini aja, pertemuan kita hari ini dan, jika masih ada yang bingung silahkan kalian tanyakan lagi dan kalian pelajari kembali ya anak-anak.